Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang ada di rumah dan juga jamaah Masjid An-Nida Mensi TV, pecinta nikmatnya sedekah yang sudah hadir di rumah Allah ini, semoga setiap langkah kaki kita, niat suci kita dibalas menjadi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat kita, cita-cita kita datang ke tempat ini untuk menggapai ridho Allah dan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai kajian ini bersama dengan guru kita nanti Ustadz Yusuf Mansur, kita awali dengan bacakan suratul Fatihah. Ini kita jadikan doa untuk siapapun saja yang ingat berdoa dan yang tidak ingat, atau mungkin kita belum membalas jasa kebaikan orang lain. Saat inilah waktu yang tepat kita doakan mereka semua dengan surat Al-Fatihah. Apapun yang menjadi hajat kita dan mereka, semoga Allah kabulkan. Kalaulah itu menjadi keinginan untuk sembuh dari segala macam penyakit, semoga Allah angkat penyakitnya, baik jasmani ataupun rohaninya. Dan juga kepada para guru kita yang sudah banyak membimbing dan mengajarkan kita tentang jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa disehatkan badannya, disehatkan rohaninya, dicukupkan kehidupannya, diberkahkan kehidupannya. Begitupun kita semua yang mengaminkannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelang keadzan subuh ini ada satu kisah yang insya Allah Al-Fakir sampaikan pada kesempatan ini. Masih ada kaitannya tentang sedekah. Bahwasanya kita suka lihat langsung testimoni dari para jamaah ataupun yang pemirsa yang ada di rumah. Semuanya itu menggugah hati kita dan memotivasi kita untuk bisa sama dengan apa yang mereka lakukan. Sebab nyata-nyata Allah balas kebaikannya tersebut, baik dengan bertahap ataupun langsung cash Allah balas. Nah, kita pun tidak boleh lupa tentang apa yang pernah dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Yang kita tahu mereka adalah generasi masa keemasan. Yang setiap perbuatan mereka mengacu kepada keindahan, budi pekerti, akhlak, etika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa sahabat yang namanya ditulis, ditoreh dalam sejarah tinta emas. Yang mereka luar biasa di dalam melakukan hal sedekah. Satu di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf. Salah satu sahabat Nabi yang dulu ketika ada di kota Makkah, beliau terkenal sebagai pedagang kaya. Lalu ketika beliau memeluk agama Islam pada awal-awal kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendapatkan perintah hijrah dari baginda Nabi yang langsung mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ia tinggalkan kota Mekah dan tidak hanya meninggalkan saja harta kekayaan dagangan yang sudah ia mulai dari nol sampai puncak kejayaannya pun dilepaskan semuanya. Ia berangkat ke kota Madinah dalam keadaan hampa, dalam tangan kosong, hanya untuk mendapatkan ridha Allah, dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesampainya di kota Madinah, Abdurrahman bin Auf dikenalkan oleh baginda Nabi dengan seorang pedagang kaya yang ada di Madinah. Dan ada dialog unik antara pedagang kaya di Madinah ini dengan Abdurrahman bin Auf. Apa kata pedagang kaya dari Madinah ini? Engkau adalah saudaraku. Dan kebetulan aku memiliki beberapa kebun. Ambillah oleh engkau satu di antaranya. Aku juga punya rumah 2. Ambil satu untuk engkau. Dan aku juga punya istri yang cantik jelita ada 2. Ambil buat engkau satu. Allahu Akbar.
Bisa nggak kita kayak begitu, Pak? Ya apa yang mau dibagi, bini kita jelek. Ya. Lalu kata Abdurrahman bin Auf apa? Tidak. Aku tidak meminta yang demikian. Tunjukkan aku jalan menuju ke pasar. Lalu kalau kata si pedagang kaya dari Madinah ini, nikah dulu lah. Biasanya kan kita berpikir kalau kita sudah punya rumah, kita sudah punya istri, kita sudah punya kebun, maka dagang kan gampang. Bisnis kan enak, begitu kan? Tidak bagi Abdurrahman bin Auf. Tunjukkan aku jalan. Nanti 1 bulan kemudian aku baru mau menikah katanya. Dan luar biasa, ketika dia tahu jalan di pasar dan dia berpikir bagaimana bisa berdagang dengan tangan hampa. Dengan modal kosong, hanya dengan keyakinan dan dia tahu bahwa Allah akan menjaga dia lantaran dia menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia mulai berdagang. Yang kebiasaan sebelum Rasulullah ada di kota Madinah, para pedagang ini culas. Para pedagang ini curang. Dia tukang menambahkan, timbangannya diberatkan supaya nggak rugi dagangannya dia. Tapi Abdurrahman bin Auf menghancurkan kebiasaan itu di kota Madinah. Ia menjadi pedagang sukses dengan kejujurannya yang dia contoh dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam 1 bulan kemudian beliau menjadi pedagang sukses dan kaya di Madinah. Lalu dia datanglah kepada baginda Nabi dalam kondisi muka yang tersipu malu. Dia bilang seperti ini, "Ya Rasulullah, aku hendak menikah." Dan yang lebih hebat dari Abdurrahman bin Auf adalah dia pernah menginfakkan bersedekah sebanyak 40.000 dinar dalam 1 kesempatan. 40.000 dinar kalau kita uangkan itu kira-kira 64 miliar. Allahu Akbar. Siapa yang sanggup sahabat Abdurrahman bin Auf? Jangankan 64 miliar, 64.000 aja kita pikirin. Ya Allah, 64.000. Semuanya dikuras untuk perjuangan Islam, modal peperangan dalam menghadapi musuh-musuh Allah. 64 miliar menjadi kecil lantaran Abdurrahman bin Auf mengakui semua yang ia dapatkan kecuali izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah aku kembalikan di jalan Allah bukan menjadi hal yang rugi buat aku, tapi menjadi bonus dan keuntungan aku nanti. Allahu Akbar. Pemirsa pecinta nikmatnya sedekah. Subhanallah. Ini satu kisah yang memotivasi. Walaupun tadi saya ingin sampaikan ini ada rasa takut dan khawatir. Jangan-jangan saya ngomong gini sekedar ngomong doang. Sebab banyak koreksi dari beberapa jamaah kepada saya. Ala Ustadz omdong. Tahu omdong? Apa itu? Tahu juga untuk ngomong doang. Nah, kita berusaha menyampaikan yang terbaik. Walaupun tidak kita lakukan halnya sama dengan apa yang kita sampaikan. Minimal ini menjadi acuan dan motivasi buat kita semua. InsyaAllah nanti setelah kumandang adzan dan kita laksanakan sholat subuh berjamaah. Sama-sama dengan guru kita Ustadz Yusuf Mansur. Akan menjelaskan kajian berikutnya. Yaitu surah Al-Baqarah ayat ke-32. InsyaAllah kita doakan guru kita senantiasa Allah panjangkan umurnya. Allah sehatkan jasmani dan rohaninya. Allah berkahkan kehidupannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Ustaz, kita kumandang azan dulu, kita salat subuh berjamaah. Insyaallah diterima amal ibadah kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita kembali setelah kumandang azan dan salat subuh berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kemarin sudah berlangsung ujian akhir nasional untuk SMP ya. SMP apa SMA? SMA? SMA juga masih berlangsung. Iya SMP kan. Nah, cuman SMA masih berlangsung gitu. Iya kan Ani bilang tadi SMP kemarin udah dimulai kok. Hari Senin kan. Sekarang hari Selasa juga masih berlangsung. Yang SMA udah duluan. Kita doain mudah-mudahan anak-anak kita yang sedang ujian akhir nasional ya disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hasil lulusnya bagus.
dan mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh solehah dan nanti bisa mimpin negeri ini dengan hatinya, mimpin negeri ini dengan Al-Quran, mimpin negeri ini dengan akhlaknya yang akhlakul karimah insyaallah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa lana. Alhamdulillah kemarin saya muter agak panjang tuh kemarin. 2 hari di 6 kota, subhanallah. Dalam 2 hari itu ada di 6 kota sambil melihat rumah tahfiz yang lama, membuka dan meresmikan rumah tahfiz yang baru. Terima kasih saya ucapkan kepada masyarakat di Jepara ya. Kemarin sempat ke Jepara, Masya Allah itu bersih kotanya. Ada gitu ya kota yang bersih. Senang saya kalau ngeliat kota yang bersih itu senang. Dan ini emang salah satu yang membuat Islam tidak laku dijual oleh kita. Karena kita ini orangnya jorok. Islam tuh tidak berhasil kita jual. Karena Islam tuh dikenalnya jorok. Di rumah kita sampahnya di mana-mana, depan rumah sampah di mana-mana, sekolah-sekolah kita sampah di mana-mana. Nah, ini hadir anak-anak SMP Negeri 8 dengan guru-gurunya. Mudah-mudahan di sana sih saya lihat bersih ya, insya Allah. Dan sekolah kotor, jorok, masjid kotor, jorok, lingkungan kotor, jorok gitu. Bener nih, waduh. Saya punya pesantren aja kalau nggak banyak ngomelnya tuh kayaknya gimana ya sama sampah tuh nggak pengen mungut, pengen buang aja. Pernah suatu ketika saya datang berkunjung gitu ya, nginep, terus saya mengenal bahwa yang bersangkutan itu adalah ibu RW. Jadi saya ketemu nih sama si ibu RW-nya. Jadi saat saya bermalam saya keluar gitu. Kebiasaan saya kalau pergi kemana-mana saya keluar. Nah begitu di luar pintu ketemu sama ini ibu RW. Lagi bawa anaknya. Beli es krim yang batangan gitu. Nah, di depan mata saya ibu RW itu buka es krimnya, terus dibuang aja begitu. Terus anaknya juga dibeliin tuh yang masih umur 4-5 tahun. Nah itu dibukain sama dia, dibuang lagi juga di jalan. Ya, saya bilang kalau ibu RW-nya begitu gimana rakyatnya gitu. Terus lihat kelakuan orang-orang yang katanya kaya. Ya kan kalau udah naik mobil namanya kaya ya. Yang mobil pribadi lagi. Ya. Itu makan pisang, makan kacang, dibuka aja itu kaca. Lalu Jakarta menjadi tempat sampah, dibuang aja begitu. Subhanallah. Plastik itu kalau makan apa. Nah ini perhatian nih. Perhatian ya buat para pemirsa semua. Tolong itu sampah. Nah ini jamaah kita nih alhamdulillah nih. Pemirsa yang dirahmati Allah nih jamaah Masjid An-Nida MNC nih. Alhamdulillah kalau habis ngaji itu alhamdulillah. Nggak bersih. Bersih terus. Enggak, aneh puji. Masa aneh bikin malu ente kan ya. Sih, nggak ada plastik, nggak ada bekas aqua, nggak ada ya, bekas makan lontong nggak ada ya. Bersih ya, kemarin saya ke Jepara, ya Allah subhanallah. Ada ya, masih ada itu kota di Jakarta yang bersih. Terus saya berangkat lagi ke kota ini, kota itu, terus Magelang, Semarang, terus kemana lagi tuh kemarin? Ke Wonogiri, ke Sukoharjo. Subhanallah. Perkembangan rumah tahfiz ini menggembirakan. Ya, ibu bapak yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ke depan rumah-rumah tahfiz ya punya konten yang menarik, ya bisa menjadi tempat penggemblengan bahasa juga, baik bahasa Arab, bahasa Inggris.
Nah beberapa rumah tahfiz kemudian berkembang menjadi pesantren. Ini unik juga ini. Jadi ada rumah-rumah tahfiz yang anak-anaknya bukan lagi 10-20 tapi 100-200. Sehingga saya mengizinkan menjadi pesantren. Oh jadi pesantren, subhanallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah jadikan negeri kita ini anak-anaknya tidak seperti kita lah ya. Lebih baik daripada kita, insya Allah. Baik, kita ngaji dulu. Sekarang sudah masuk ayat yang ke-33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Kepanjangan ya. Ya kita potong lebih pendek lagi ya. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Allah berfirman kepada Adam, wahai Adam, coba kamu sebutkan. Ya. Nama-nama itu semua. Falamma amba'hum bi asma'ihim. Kita kemudian Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam nyebutin itu semua. Padahal malaikat sebelumnya nggak tahu. Ya. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Allah kemudian mengatakan, bukankah aku sudah mengatakan kepada kalian semua, sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan aku mengetahui apa yang kalian nampakkan ataupun apa yang kalian sembunyikan. Nanti kita akan konsentrasi di ujung ayat ini. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Mudah-mudahan hati kita menjadi semakin bersih ya. Sebab kajian ini mudah-mudahan Allah datangkan ridha. Hati enggak ditampakkan saja tapi kita ngelihat orang ada dengkinya. Allah tahu. Enggak perlu kita kasih tahu sama orang. Ane itu sebel sama dia. Allah tahu, nggak perlu ente kasih tahu sama orang lain. Ente sebel sama dia, ente benci sama dia, ente nggak enak perasaan sama dia, ente berniat jahat, berniat kotor. Allah udah tahu. Baru berencana aja ini, baru berencana. Ntar nih, Allah udah tahu. Nah, kita belajar nih konsentrasi nanti di ujung ayatnya. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Sambil kita coba ngapalin ujungnya supaya kita bawa mati nih ayat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngebersihin hati kita dan kehidupan kita dari apa-apa yang Allah tidak sukai. Insyaallah kita akan lanjutkan ya setelah yang berikut ini. Kita coba apalin ujung ayat 33 ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa a'lamu ma tubduna. Yuk. Lagi. Lagi. Wa ma kuntum taktumun.
وما كنتم تكتمون وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Coba diulangi. 1, 2, 3. Ya, saya mengingatkan diri saya dan saudara-saudara semua. Ada yang nggak pernah baca Quran sama sekali. Ada yang tidak pernah mampu mengkhatamkan Al-Quran. Ada yang mampu mengkhatamkan Al-Quran tapi tidak pernah tahu sama sekali isinya. Dengan kegiatan 1 hari 1 ayat gitu ya. Insya Allah kita jadi mengerti, oh ini. Kalau perlu dipotong-potong lagi. Wa a'lamu, dan aku mengetahui ya. Ma tubduna, apa yang kalian itu tampakkan. Wa ma kuntum taktumun, dan apa-apa yang kalian sembunyikan gitu. Ngerti nggak ngerti tapi dibaca itu. Terus insya Allah, apalagi kalau emang ada gurunya, insya Allah dah. Saya pun kemarin nangis ya, saya di perjalanan itu ya, saya yang ngerasa banyak dosanya gitu ya. Subhanallah, saya dikasih CD, contoh rekaman ya, radionya punya Majlis Taklim. Jadi ada Majlis Taklim namanya Bani Adam di Boyolali. Nah, mereka punya radio. Lalu saya pernah ceramah di sana tentang one day one ayat, 1 hari 1 ayat. Coba tuh kalau mempunyai radio, jalan tuh bikin di radio. Ya Allah, terus saya dikasih rekamannya. Rekaman kegiatan tahfiz di udara namanya. Wah, saya bilang, nangis saya tuh, saya bilang, ya Allah, Allah sayang banget sama saya gitu. Allah kasih saya amal soleh tanpa perlu saya capek gitu, tanpa perlu saya sibuk gitu. Dengan dikasih nasihat orang jalan. Lalu saya balik mendoakan, mudah-mudahan yang pada ikut menghafal Quran sampai selesai. Umpama nggak selesai pun anaknya nanti yang menyelesaikan hafalan, insya Allah. Nah itu bagus tuh lewat udara. Jadi si penyiarnya mandu lewat udara. Tabarakalladzi, gitu modelnya, sama kayak kita gitu. Dan suaranya pun disama-samain sama Yusuf Mansur, masya Allah. Malah lebih bagus. Kalau saya mah apaan nggak belajar ya. Jadi rupanya si pembawa acara itu ya dia hafiz juga, ya dia penyiar juga. Dan yang ikut itu ya Allah itu banyak sekali gitu. Bahkan ada interaktif waktu itu, ada interaktif. Saya dengar tuh pada posisi si radionya di Boyolali nih, ada yang telepon dari Sragen, dari Purwodadi, ada dari Klaten. Kalau Klaten sih deket deh. Ada dari mana tuh daerah? Jauh. Oh subhanallah. Tapi saya ngebayangin gitu ya, kalau semua daerah, karena pasti ada radionya tuh ya. Baik radio FM atau AM-nya itu ya. Lalu kemudian ngeling sama MNC TV gitu. Wah subhanallah itu. Luar biasa itu, mudah-mudahan. Nah ini modelnya begini ngapalnya tuh. Wa a'lamu ma tubduna. Lalu kita ngapal. Wa a'lamu ma tubduna. Wa ma kuntum taktumun. Wa ma kuntum taktumun. Pekerja-pekerja ya. Pelayan-pelayan. Atau pengusaha-pengusaha kan. Kita tahu kan ngegelutin apa yang kita sehari-hari kan. Ada yang jadi pegawai negeri 17 tahun. Nah kalau jadi pegawai negeri 17 tahun, terus selama jadi pegawai negeri ngapalin 1 hari 1 ayat. Kalau 17 tahun tuh bisa 60 juz tuh. 1 hari 1 ayat aja 30 juz itu 10 tahun. Berarti kalau dia 17 tahun kan Masya Allah, berarti mungkin. Siapa yang diantara bapak ibu yang kerja? Yang kerja siapa coba? Yang sehari-harinya kerja. Oke. Pak Haji di mana kerjanya? Iya kerja di apaan? Oh kepala sekolah. Udah berapa tahun Pak Haji jadi kepala sekolah? 26 tahun coba. Ya nggak apa-apa sih, belum telat ya kan.
Tapi saya membayangkan 26 tahun yang lalu, begitu kita mulai jadi guru, mulai jadi kepala sekolah, lalu kita mulai menghafal nih, perjalanan menghafal. Alif Lam Mim. Hari pertama kita jadi pegawai negeri, hari pertama tuh ayat kita hafal. Begitu pensiun, bukan pensiun lagi nih, pensiun. Begitu pensiun, Al-Quran tuh sudah. Dari mulai buka bukan buka showroom, dari mulai Bang Nuh misalkan baru punya satu mobil, belum ada showroomnya misalkan gitu. Lalu udah mulai sambil ngapa, sampai kemudian jadi showroom tuh kan perlu perjalanan tuh. Sampai punya showroom mungkin bisa 10 tahun. Begitu buka showroom, dalam keadaan sudah hafiz 30 juz. Penjaga kereta, ya toh, penjaga kereta, penjaga loket ini, loket itu, betul nggak? Orang saya pernah mendapati tukang nasi goreng itu 7 juz. Waktu ketemu sama saya begitu ceritanya. Waktu ketemu sama saya itu 7 juz. Saya bilang, ente santri sebelumnya? Bukan. Ente pelajar sebelumnya pelajar? Bukan. Terus kok bisa? Dia bilang ngelihat Ustadz di TV. Kata Ustadz kalau manjadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dia akan dapat. Saya tidak mampu ngapalin, ternyata begitu saya lihat TV, iya juga ya kalau satu hari satu ayat, makan saya pasti bisa. Nah lama-lama kan orang doyan. Tadinya satu ayat, lama-lama jadi 2 ayat, lama-lama jadi 3 ayat, lama-lama jadi 4 ayat. Otak yang tadinya nggak pernah gitu ya. Ya kan mesin itu kan suka macet, tapi begitu langsam, begitu jalan kan saat udah jalan. Saya dulu begitu Pak, waktu pertama kali saya ngapal. Itu yang namanya ngapal itu enggak apa ya. Ada satu masa saya ngapal itu ya dapat 10 halaman satu hari. Ada masa juga selama 10 hari enggak nambah-nambah ada. Tapi ya itulah, begitu kita mulai. Akhirnya satu hari satu ayat itu jadi semacam awal. Besok-besok ketika 2-3 bulan berlangsung, ente udah 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, 5 ayat. Udah kayak santri sudah satu hari satu halaman, subhanallah. Ibu-ibu rumah tangga, begitu ngelepas suaminya pergi ke kantor, ngapain? Biasanya nyari tetangga. Udah tahu belum ada satu menteri nih yang mulai diutik-utik. Ngapain ngomongin menteri? Kenal juga enggak? Ini baca Quran, ribet amat sih. Udah, baca Quran ya kan? Begitu nganterin anak sekolah, ngapain coba? Mulai ngapal. Selama 10 tahun berumah tangga, 30 juz, subhanallah. Ini juga jadi anak-anak begitu pulang. Mau ngapain? Mau main layangan. Ya mainlah layangan. Cuman yang tadinya main layangan 1 jam, jadi main layangan setengah jam. Yang tadinya naik sampai ke langit, gak usah, sampai genteng aja. Begitu udah naik nih layangan, udah cukup dah, yang penting udah naik. Wa a'lamu ma tubduna. Yuk. Wa ma kuntum taktumun. Allah Maha mengetahui Bu, Pak. Allah Maha mengetahui apa yang ada di hati kita. Udah gak usah diomong, yang udah dinampakin mah gak usah diomong. Yang keretak hati aja Allah tahu. Kita tuntasin sebentar nih ayat. Ustaz, itu kan satu hari satu ayat ya. Tadi baru ujungnya doang. Emang begitu, ayat ini panjang. Buat orang yang baru ngapal, ini serem ngeliat ayat ini. 3 baris nih. 3 baris coba lihat nih. Satu ayatnya 3 baris. Tuh. 1, ya. Coba kameranya nyampe kagak? 2, ya. 3. Nah, ngelihat yang kayak begini, jangan khawatir. Dibagi-bagi aja. Subuh sebaris. Lohor sebaris. Asar sebaris. Maghrib nyambung. Maghrib nyambung. Jadi model ngapal loh gitu. Qala ya Adamu. Qala ya Adamu. Sambil pakai dasi gitu. Qala ya Adamu. Sambil ngancing. Qala ya Adamu. Betul gak? Terus sholat duha. Pakai ayat yang dihafal. Waladdallin. Amin. Qala ya Adamu. Allahu Akbar.
Ketawa loh, diajarin ketawa. Nggak apa-apa, namanya juga baru segitu ya kan. Qala ya Adamu Allahu Akbar, gitu. Enggak tanggung, Allah Maha tahu ya kan. Allah Maha tahu mana yang bercanda, yang motong-motong ayat, sama yang lagi ngapal, Allah Maha tahu. Naik lagi rakaat yang kedua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala ya Adamu Allahu Akbar. Saat bercanda tuh enggak bercanda. Ntar pas ba'diyah Isya sempurna. Sambungin lagi habis itu. Ambihum bi asma'ihim. Ambihum bi asma'ihim. Ambihum bi asma'ihim. Yang depannya apa ya, lupa lagi. Ya namanya gue udah tua kan, suka lupa kan. Ya lihat lagi. Oh iya, qala ya Adamu. Sambung. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Pakai lagi qobliyah lohor. Tadi kan duha tuh. 12 rakaat qala ya Adamu terus. Nggak apa-apa, namanya gue belajar ya kan. Nanti begitu qobliyah lohor sempurna tuh, sepenggal yang sempurna. Waladdallin. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya, kita lanjutin ya setelah yang berikut ini. Silahkan. Saya tidak akan bawa pengertian dan pembahasan ujung dari ayat ini kemana-mana. Kita coba bawa di urusan sedekah. Ya. Kita coba bawa di urusan sedekah. Makanya saya suka bilang begini sama orang-orang. Takut amat sih sedekah. Wong Allah yang maha tahu Pak. Cukup buat ente pada ada keretek hati gitu. Ya Allah, saya pengen ngeberangkatin saya punya guru umroh. Allah tahu dah. Dengan begitu Allah membantu. Ada madrasah lagi direnovasi gitu loh. Cukup buat kita menumbuhkan itu. Menumbuhkan keinginan di hati kita itu. Jangan malah sebaliknya. Malah pengen pelit. Ada kan orang yang pengen pelit kan? Jangan. Pengen bantu. Kemudian kita punya keretak pengen bantu. Ayat ini berlaku. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Nanti Allah akan hadirkan itu. Peluang-peluang dan kesempatan buat kita yang kemudian kita bisa membantu bersedekah. Makanya kadang-kadang tuh ya kalau ada keretek hati pengen bantu nggak jadi, itu suka terjadi kekacauan tuh. Karena sebetulnya keretek hati itu pun yang menumbuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat saya ya Mas Pri namanya. Beliau sudah saya minta izin sama beliau dulu beberapa tahun yang lalu. Mas, aku tak sampaikan ya kepada yang lainnya sebagai testimoni. Iya Ustaz, sampaikan. Nah, dia ada pengen sedekah gitu ke si fulan. Tapi nggak diucap di sini nih. Lalu ini juga yang membatalkan. Kan dari sini semua nih. Bukan dari sini loh. Dari sini nih. Ini yang pengen bantu, ini juga yang membatalkan. Selama di perjalanan di motor tuh, ini dua-duanya saling tarik menarik. Yang satu bilang udah bantu aja. Yang satu bilang janganlah. Lalu jalan tengah muncul. Kalau gitu ntar aja deh, mikir dulu. Kan jalan tengah tuh. Membatalin enggak, maju enggak. Rupanya begini nih modelnya. Ini yang mau dibantu nih di ujung sana. Dia belok begini, pulang ke rumah. Segitu dia nggak batalin loh Pak. Nggak batalin. Cuman belok doang. Begitu belok ditabrak dari sini. Jabret. Ketemu saya lagi diginiin. Ketemu saya lagi di gap lagi begini. Apa dia bilang? Ini nih akibat menunda-nunda. La haula wala quwata illa billah. Terus kalau begitu Allah jahat dong. Masa orang kagak jadi digepruk? Pak, ente niat tidak niat sedekah, kejadianmu kejadian aja. Justru Allah menyelamatkan.
Allah timbulkan kertak atik. Bantu nah. Ketika kita mampu kemudian mengikuti kata hati kita yang baik, ngebantu si fulan, kan gak belok. Tidak terjadi itu belok. Maka takdir yang ini dihapus sama Allah. Jadi kertak hati pun itu Allah. Kok bisa muncul kertak hati? Pak, kita 17 kali lo berdoa. Sadar gak? Kita 17 kali berdoa kepada Allah. Minim-minim tuh kalau kita orang sholat mah. 17 kali kita berdoa. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kan jadi bunyi gitu loh. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus, jalan yang lempeng, jalan yang benar, jalan yang menyelamatkan. Jalan membuat aku menjadi terhindar dari bencana. Jalan membuat aku menjadi sukses, jalan membuat aku menjadi menang, jalan membuat aku menjadi kaya, jalan membuat aku menjadi banyak nikmat. Kita berdoa. Nah, Allah munculkan itu. Kayaknya ada pengajian dari sana. Siapa sih yang membuat ingat? Allah. Lalu siapa pula yang membuat kita menjadi jalan ke sana? Allah. Nah, itu adalah karunia terbesar. Makanya para khotib, para ustadz kadang-kadang kalau ngomong kan, alhamdulillah kita diberikan nikmat yang paling besar, yakni nikmat iman Islam. Terjemahannya apa sih? Ini dia terjemahannya. Bisa ngebantu, bisa ibadah. Kita minta diberikan taufik dan hidayat dari Allah semua. Ini dia. Gampang kan, tinggal munculin aja gitu. Apalagi kalau kita kemudian bisa wa ma kuntum ya taktumun nih, kita bisa juga yang tubduna. Kita tampakkan, kita datang aja langsung. Assalamualaikum Ustadz Yusuf. Waalaikumsalam. Kemarin saya dapat berita dari jamaah Masjid An-Nida. Katanya Ustadz Yusuf mulai bangun dia. Tiap hari bukannya bangun. Bukan, bangun masjid. Oh iya, alhamdulillah. Ya, kebetulan di pesantren lagi bangun. Ya, yang 3.500 santri ini. Ya, tahun besok kan ada 2.000 santri masuk. Kurang lebihnya. Nah, musola udah gak cukup. Terus kita bangun nih. Kapasitasnya 3.500. Dengan asumsi santri kan suka datang wali santrinya tuh. Ya sudah bismillah lah. Kita bangun ada 3.500 santri. Dan ini masjid Masya Allah. Masjid ini masjid yang 24 jam. 24 jam nih masjid. Kalau ibarat kata kita naruh investasi. Bergulirnya Masya Allah. Bener loh. Nah ini didengar nih umpama. Saya bukan sedang jualan masjid ya. Sedang jualan apa. Contoh. Baru kertak hati nih. Oh Ustadz Yusuf lagi bangun masjid. Iya doang tuh. Iya doang. Tapi kalau tahu. Antara mau bantu sama enggak Allah tahu. Ada yang enggak peduli tahu. Ada yang peduli tahu. Ada yang cuma niat tahu. Ada yang niat sampai pengen mewujudkan tahu. Apalagi kalau kemudian kita pasang kalimat. Nah pasang kalimat itu tubduna. Tidak tuktumun. Tubduna. Dia datang. Ustazuna. Ustaz lagi mau bangun masjid ya? Aneh kemarin mau doain aja deh. Mudah-mudahan masjidnya jadi. Enggak apa-apa. Ada orang yang doain kita tidak tahu. Dialah wa ma kuntum taktumun. Tapi ada orang yang doain sambil ngasih tahu ke saya. Dialah tubduna. Dia menampakkan. Maafin muskilah. Dua-duanya khair. Allah yang maha tahu. Nah kalau bisa usahakan dinyatakan. Karena itulah iman, apa sih iman? Akhirnya kan takrirum bil lisan. Qaulum bil lisan. Di perkataan dengan lisan. Asyhadu diucapkan. Amantu diucapkan. Nggak diucapkan bisa nggak? Ya insya Allah dah, namanya Allah ya kan. Terserah dia dah. Gitu. Tapi dengan kita mengucapkan, kita datang ke rumah anak yatim. Bu, nanti anaknya saya yang tanggung. Itu tubduna, itu ditampakkan. Ada yang diam-diam. Tiba-tiba kita bayarin aja tuh anak yatim di sekolahan. Taktumun dia. Dua-duanya Allah maha tahu. Kemarin waktu saya tidak masuk, ya, absen hari Rebo. Ya, masuk angin bener. Masya Allah, alhamdulillah. Ya kita bukan robot ya, kita manusia, ada capeknya, ada letihnya. Nah, saya terima tuh alhamdulillah sedekah dari jamaah semua buat masjid.
Ustadz nih, sekian. Lalu ada yang cuman niatnya minggu yang lalu. Barangkali datang ke sini udah dengan duitnya ini. Nah ditampakkan, bukan cuma ditampakkan secara nawaitunya, tapi kemudian afalnya pun ditampakkan. Terjadi itu sedekahnya, subhanallah. Ya, inilah pembahasan kita dari ayat 33 yang kita coba tidak keluar dari kajian kita. Karena satu ayat itu memang pembahasannya subhanallah. Kalau kita mau kaji itu seumur hidup kita pun nggak akan selesai. Wa a'lamu ma tubduna. Yuk. Wa ma kuntum taktumun. Baik, sambil saya ngasih tips buat jamaah yang sedang membangun masjid. Ya. Tips yang pertama adalah kita mengetahui bahwa yang bisa membangun masjid bukan donatur. Ya, bukan jamaah, tapi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus diyakini betul dulu nih sama orang-orang yang mau membangun masjid, termasuk Yusuf Mansur. Di pesantren Darul Quran, segitunya saya punya jamaah. Ibu dan bapak pada sedekah. Ya sedekahnya kan ke Indonesia, bukan ke pesantren saya. Kecuali ada yang akad langsung. Ustaz, nih buat pesantren antum. Itu mah kita keluar pak, ke Indonesia sedekahnya. Nah kenapa? Karena yang pertama saya meyakini yang bisa bangun bukan jamaah, tapi Allah. Kalau memang yang bisa membangun adalah Allah, kasih tahu Allah aja dulu. Nah kita udah asik nih ngasih tahu Allah, udah asik dah. Tips yang kedua, ya, ini barangkali ada jamaah-jamaah yang sedang membangun masjid atau madrasah, ya, atau sekolah, yang urusan kebaikan maksudnya ya, urusan amal soleh. Udah bosnya kan langsung Allah, ajak petinggi yang paling tingginya sampai ya orang-orang yang paling bawahnya sholat 2 rakaat. Ada malam-malam tertentu kita mabit doa sama Allah supaya Allah kasih rezeki. Jadi jangan bergantung sama donatur. Jangan bergantung sama jamaah. Tapi kan kita ngajak Ustadz, ngajak orang berderma. Beda loh. Ngajak orang berderma sama ngarep.com tuh beda. Betul gak? Ngajak orang berderma. Kayak aneh yang ngasih tahu, pemirsa kita lagi bangun masjid. Bantu deh, ada yang punya 10.000 bantu 10.000. Ada yang punya 10 juta bantu 10 juta. Ada yang punya 100.000 bantu 100.000. Ada yang punya 100 juta bantu 100 juta. Ada yang memang sifatnya itu mendorong, ada yang sifatnya ngarep. Saya beberapa waktu yang lalu sedekah jas. Jadi saya punya jas kesayangan. Jas kesayangan. Diledekin sama orang-orang. Udah akhirnya saya niat lepas. Lalu saya lepas jas ini. Jas yang saya demen saya lepas. Tapi kemudian saya punya trik. Punya strategi. Gimana nih caranya supaya dapat jas lagi? Saya kasih tahu yang ngasih jas. Sorry ya, jasnya saya sedekahin. Nah, dengan satu pikiran, Allah tahu tuh pikiran saya. Dengan satu pikiran, nggak mungkin nih kalau dia tahu jas yang dia kasih disedekahin nggak ngasih lagi. Nah ini kan namanya ngarep.com nih. Saya harus istighfar di situ. Paham nggak? Nah, ngasih tahu orang berderma, ya memang tebakan saya benar. Begitu saya kasih tahu yang ngasih, dia SMS. Tenang aja Ustaz. Ntar empok beliin lagi. 3 empok beliin. Wah subhanallah. Tapi ngarep saya. Harusnya nggak boleh gitu. Nah ketika kita mengajak orang. Betulkah itu berderma. Mengajak orang buat bersedekah. Yang tulus. Belum tentu Ji. Ada orang pengen masjidnya jadi. Masa kepemimpinan dia nih supaya jadi. Supaya bagus. Nah, ada orang yang memang mendorong. Allah tahu. Kenapa? Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Tips-tips berikutnya setelah iklan yang berikut ini ya. Silakan. Biasanya saya menginstruksikan kepada teman-teman pesantren. Kalau mau minta tolong sama manusia. Jadikan itu sebagai ajakan amal soleh. Jangan ajakan ngarep.
Sebab kalau kita yang ngarep jamaah masuk surga, kitanya masuk neraka. Ya iyalah, kita ngarep manusia. Jamaah sih yang sedekah masuk surga. Lo kita yang ngajak sedekah jadi masuk neraka, ngapain? Nah, kalau emang pengen ngajak, pengen nemuin someone gitu ya, pengen nemuin seseorang, usahakan ada riadohnya dulu. Usahakan ada riadohnya dulu gitu. Jadi umpama mau bikin proposal pembangunan masjid, oke bikin, fine bikin. Tapi setelah pengurus pada riado. Sholat malam berturut-turut dulu. Ya, 7 hari apa berapa hari gitu. Nanti baru hari ke-8 proposal dibikin. Kita canangin sudah. Udah jalan. 40 hari membangun masjid. Kita sudah bikin itu. Alhamdulillah atas izin Allah. Pimpinan-pimpinan di pesantren udah pada puasa. Kok ustadznya nggak puasa? Ya bagi tugas. Saya nggak ngambil yang puasa deh. Aneh kalau puasa Ji. Ya ngajar pengajian duha kecewa orang. Kan orang duha pada bikin nasi uduk tuh. Ntar ustadznya nggak makan kayaknya gimana gitu. Ustadz alasan aja. Ngomong-ngomong puasa tuh emang saya suka malu tuh ya Allah. Malu. Udah nggak ahli puasa nih. Dulu saya puasa apa Masya Allah. Seneng puasa. Memang susah lagi kan zaman dulu gitu. Benar. Dulu kalau inget tuh pengen nangis itu ya. Dulu kita supaya bisa sedekah. Pak Fajri ya anak puasa Daud. Saking pengen bisa sedekah ya tanam puasa Daud. Penghasilan kita 7.000 Ji. 7.000 sehari. Kalau kita nggak bantu sama puasa, mana bisa kita nyalangin 1.000, 2.000 betul. Tapi emang kufur nikmat nih sana. Begitu udah senang nggak puasa. Saya pernah dulu saya bilang di CD saya dulu, saya ketemu santri hari Senin dalam keadaan saya nggak puasa. Santri nanya sama saya, ayah kan manggilnya ayah, ayah kok nggak puasa sih? Malu rasanya tuh. Benar. Oh, cuman kan kita nggak kalah akal ya kan. Kita bilang mas santri, ayah udah dulu waktu jadi santri ya, sekarang gantian. Ya, Anda beriadoh dulu. Ustadz boleh nggak sih kita minta sama orang nih lagi bangun madrasah anak, lagi bangun pesantren? Boleh Ji, boleh. Tapi kalau bisa guru-guru, ya kan, anak murid, sak kepala sekolahnya, sak yayasannya pada sholat duha dulu. Terus jangan habis sholat duha langsung jalan, kalem, tenang dulu, anteng. Kan kalau kita mau nemuin gubernur, mau nemuin wali kota, nemuin bupati, kan tidak langsung naruh nama ketemu kan? Betul nggak? Habis naruh nama nunggu giliran kan? Saat nunggu giliran kita siap ini, siap itu, siap ini, siap itu. Istilahnya orang mau dikunjungin sama pimpinan ya daerah, kita nyiapin jalanan dulu, ya lokalnya dibagusin dulu. Nah ini dibagusin dulu nih. Kalem, anteng. Alhamdulillah saya share ke jamaah semua ya. Insya Allah lah saya tinggal ngomong di TV jadi deh tuh masjid. Tapi kenapa tidak ngomong? Santai dulu. Ngomong pasti ngomong sekarang aja sambil ngomong dikit-dikit ngomong. Dikit-dikit ngomong. Ya ada yang udah tahu duluan nih namanya gue jamaah udah tahu duluan. Kasih tahu Allah dulu. Saya dulu mau bangun taman. Dan taman itu relatif lebih hidup dibanding bagian yang lain. Nih ketika mau bangun taman gitu ya. Ada duit nih 2-3 juta. Cukup nggak tuh? Nggak cukup. Pakai teorinya. Kita selama ini kan kita ngaji begitu. Gimana ngajinya? Jangan main jalan aja ke tukang taman. Kalau main jalan ke tukang taman nanti jadinya tagihan. Betul Ji, jadinya tagihan. Supaya nggak jadi tagihan gimana? Pasang pasukan. Kita bikin pasukan riado taman.
Jadi santri-santri yang pada ngapal Quran waktu itu saya suruh duduknya di taman yang lagi mau dibangun. Lu ngaji di situ, lu ngapal di situ. Ini cara. Kira-kira dapat 3, 4 hari, 7, 8 hari, 9, 10 hari. Selama hari-hari berjalan, duha di situ, sholat malam di situ. Berdoa, Ustadz Yusuf, ya Allah lagi mau bangun nih taman. Kasih dia duit. Saya pun begitu pagi-pagi kalau lagi nggak pada keluar kota. Saya bawa anak-anak saya gelar tikar sholat di situ. Saya bilang, Rob enak kali kalau pas sholat udah pada jadi pohon nih. Kita kasih tahu Allah gitu. Terus duitnya udah ada 2-3 juta kasih sama orang. Kita beliin bibit waktu itu. Kita beliin bibit. Kan kalau ngasih pohonnya sedikit. 2-3 juta kita jadiin bibit. Bibit itu dibagiin sama orang kampung. Jadi itu taman. Subhanallah. Ada aja judulnya. Mau pasang logo tuh. Di pesantren kan ada logo tuh gede banget tuh. Pesantren Tahfiz Darul Quran. Itu kalau beli. Kalau pakai duit. Berapa coba? Ada kalimat luhnya. Betul gak? Ada luhnya. Paling enggak 50 juta. 60 juta orang gede banget. Diameternya panjang itu. Terus Ustadz Aziz datang nih. Ustadz kita mesti pasang ini nih pelang. Aneh ingat nih guru aneh dulu. Kata guru aneh ada pelang gak ada pelang yang bikin siswa masuk, santri masuk itu Allah. Pelang segede apa juga kalau Allah bilang jangan masuk situ gak pada masuk. Terus saya bilang, dah begitu aja. Tapi kan kita kudu ada identitas. Oke kalau emang ada identitas, ente pada riadoh aja dulu. Namain lagi riadoh pelang. Bid'ah tuh memang bid'ah. Sengaja gue bikin ini. Supaya jadi bid'ah. Emang bid'ah mana ada Rasulullah nyuruh. Siapa yang pengen bikin pelang? Puasalah kalian. Nggak ada. Tapi kan dikasih tahu reng-rengannya. Kalau pengen punya hajat, ya puasalah. Dalam keadaan berpuasa, doa diterima. Itunya dikasih. Perintilannya kita dong Ji. Masa Rasul ngasih tahu perintilannya. Kalau bikin taman sholat doa di situ. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam neraka. Neraka, tapi Rasulullah kan nyuruh kalau pengen punya hajat, ya, falyatawadda, wudulah kalian semua. Falyuhsinil wudu, perbaiki itu wudu. Walyusalli raka'ataini, salat 2 rakaat. Kita menerjemahkan, bukan bid'ah, kita menerjemahkan. Oh begitu ya sudah, langsung kita sholatin tanah yang mau dibangun. Tanah yang mau dibangun masjid kita sholatin. Ustadz kalau tanahnya belum dibayar gimana? Sholatin yang punya tanah. Masya Allah. Ustadz Aziz tuh doa sama teman-teman di pesantren. Doa. Ya Allah datang jamaah. Ini jamaah datang kayak jagoan. Orang lain datang nyari saya. Ini datang celangak-celinguk ini. Aneh pas lagi ada di situ. Terus dia ngomong, pesantren kok nggak ada pelangnya, gitu. Terus dia nanya sama saya, Tat, kalau aneh bikinin pelang bagaimana? Ini dia nih. Ini dia nih. Ini dia nih. Tuh, kalau kita yang ngadu sama Allah, Allah yang mantesin. Ya, kalau kita yang ngadu sama Allah, Allah yang mantesin. Makanya kadang-kadang kan orang-orang pada tahu saya duitnya banyak nih, duit sedekah. Nggak salah, betul memang. Saya punya kewajiban membagikan duit Anda semua. Tapi kepada mereka yang minta, no. Saya suka enggak. Enggak apa enggak ngasih? Bukan. Enggak langsung ngasih. Ngasih tapi enggak langsung ngasih. Ngasihnya tuh di awal-awal dengan berbagai cara. Misalkan ada masjid A, pesantren B, rumah tahfiz A, panti asuhan B, majlis A, pengajian B, datang nih. Saya suka bilang begini, punya santri berapa? Udah ada 120 Ustaz. Maksud dia yang ngomong tuh supaya saya tambah perhatian. Udah ada 120. Gurunya berapa? Ada kira-kira 6 sampai 7. Ya sudah, sholat malam aja sampai 40 hari. Bagaimana Ustaz kita datang bawa proposal disuruh sholat malam. Kalau kita ngasih maji, kita bagi paling 10 juta, paling 100 juta. Tapi 100 juta udah bagus tuh. Enggak, kalau ente ngadep pada Allah, Allah selesaikan. Kenapa saya nggak ngerespon wali-wali santri di pesantren Darul Quran Bandung? Kita bikin ini, kita bikin menggampang.
Kenapa sih nggak berturut-turut ngumpul dulu, sholat malam dulu, ngumpul dulu, sholat malam dulu, ngumpul dulu, sholat malam dulu, minta dulu, minta aja sama Allah. Ntar Allah yang kasih ente pada rizkinya banyak. Ente sendiri yang bisa pada bangun, gak usah ngarepin dari orang, kira-kira begitu. Di sini ada yang namanya Bulia, dia punya sekolahan mau diambil sama orang. Nangis-nangis, datang ke sini nangis-nangis. Kita malah omelin. Kenapa saya omelin? Kan saya bilang gini, saya kenalinnya sama yang punya duit lebih banyak daripada saya. Udah tahu Ustaz, Allah kan. pengen yang gampang Ustaz. Sekolahku udah mau diambil sama orang. Begini, saya sambil jalan. Apa dia bilang? Saya bilang, saya kenalin nih sama yang punya duit lebih banyak daripada saya. Nah dia kan jemaah tetap tuh. Dia bilang, udah tahu Ustaz, Allah kan. Kalau udah tahu kenapa ente gak datang pada Allah? Itu. Ustaz, ayo dong Ustaz. Sekolahku udah mau sama orang. A'attakhidu min duni alihah. Jangan punya Tuhan yang lain. Emang yang bisa ngasih, bisa ngambil orang? Allah. Ustaz gitu. Aneh tuh kalau ngeliat kayak gitu makin demen. Maksudnya kalau aneh berhasil membuat dia berpaling dari saya, ya, lalu hanya kepada Allah saja, bahkan kadang-kadang saya mewakafkan diri menjadi orang yang disebelin. Saya sebel Ustaz, saya nggak mau ngaji lagi, biarin. Gue masih banyak yang lain. Sombong ya kan. Tapi saya mewakafkan diri saya, bukan berarti yang sebenarnya. Nggak, hati mah doain. Nanti ketika dia benar-benar sebel, lalu dia tersungkur di hadapan Allah. Ya Allah, saya punya guru gak bisa ngebantu. Saya punya ustadz gak mau ngebantu. Hanya engkau ya Allah tempat saya satu-satunya mengadu. Nah nyampe deh. Di ujung pintu, si Lia nih, Mbak Lia namanya. Terus akhirnya insaf, dia bilang, ya udah Ustaz, doain deh, biar sekolah anak gak diambil sama orang. Nah begitu dia bilang, iya, saya keluarin duit. Berapa yang saya keluarin? 300.000. Tuh pada ketawa. Saya kasih dia, nih duit 300.000. Ustaz gak cukup nih. Kok balik lagi saya bilang? Kok balik lagi? Iya tidak cukup 300.000. Aduh mak, 300.000 ini anak ngebantu ente. 300.000 ini bikin kacang hijau. Lalu anak-anak sekolah ente nih yang sekolah mau diambil sama orang lain katanya tuh. Ajak sholat duha nih pagi ini. Kasih tuh kacang hijau. Beli dah kacang hijau yang udah jadi. Beli, bagi. Nih support dari saya. Lalu satu sekolahan itu ada berapa murid? 60 apa 100 gitu loh. Berdoa sama Allah. Allahu Akbar Pak. Allahu Akbar. Jadi sekolahnya. Ada bantuan sini, bantuan situ. Bos dia ngasih 75 juta. Wah, coba. Kalau proposal dilolosin sama PPPA paling berapa? Ustaz itu kan duit orang harus dibagiin. Iya, saya bagiin yang matang. Matang hatinya, matang. Makanya saya kadang-kadang bukan pilih kasih. Enggak. Cakep gitu lah. Ada tips yang berikutnya ya. Cuman waktunya nggak cukup nih. Tips yang berikutnya kita bagi kapan ya? Jadi sekarang aja deh. Takutnya besok-besok lupa lagi. Tips berikutnya, main duit kecil. Nih buat masjid yang lagi pada mau dibangun, umpama berapa? Masjid itu dibangun 5 miliar. Kan emang masjid sekarang kalau dibangun tuh emang gede-gede itu ya. Jangan nyari yang gede, nyari yang kecil. Bikin kupon-kupon kecil ukuran 10.000, 20.000, 50.000. Nah, terus si pengurusnya, panitianya pada kerja gitu. Mulai nyodorinnya. Tapi setelah Allahnya rapi. Jadi kalau saya boleh bungkus itu tipsnya kira-kira begini. Allah dulu baru ikhtiar. Alhamdulillah. Sebelum break yang berikut ini saya ingin menyampaikan terima kasih. Kemarin Mas Mono bikin ceramah ya di Palu, di mana lagi tuh? Makassar. Terus di mana lagi Mas?
Pekalongan. Nah, Mas Mono ini menjadi dutanya PPPA, dutanya Darul Quran. Nanti kita akan share sedikit dengan beliau. Dia pergi tuh ke kota-kota, nanti akhir minggu setoran sama saya. Alhamdulillah sedekahnya orang-orang yang dia ceramah nih. Memang di Makassar kemarin dapat 100 berapa itu? 101 juta. Hebat tuh Mas Mono udah jadi ustadz. Woi ngalang-ngalin Mansur. Alhamdulillah dapat 100 juta. Nah jamaah di Makassar, Palu dan seterusnya tempat-tempat Mas Mono ceramah. Makasih. Duitnya kita tebar ke seluruh wilayah di Indonesia. Senyampainya itu duit. Senyampainya kita punya usaha. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Kita lanjutkan setelah commercial break yang berikut ini. Baik pemirsa, mungkin saya kelewatan. Saya mungkin kelihatannya belagu. Tapi inilah fakta. Sebab kalau ngarep itu emang gak baik. Saya pribadi saya patahkan. Kalau saya mau ngarep nih. Ada nih BUMN SMS pada saya. Pak Ustadz. Pak Ustadz nih dapat bagian 100 juta. Pesantren Pak Ustadz dapat bagian 100 juta. Tolong nih datang bawa proposal. Mendadak tuh saya tersinggung. Iman saya tersinggung gitu. Tersinggung baik sih sebenarnya kan orang ini gak salah. Tapi saya bilang. Ngapain juga gue bikin proposal ya. Udah saya sholat 2 rakaat. Saya bilang sama Allah begini. Rob, kalau emang jatah saya 100 juta datangnya dari si BUMN ini. Bikin saya mulia ya Allah. Jangan sampai saya yang bikin proposal. Bikin dia yang meminta kepada saya. Supaya mau menerima duitnya. Saya sholat aja 2 rakaat. Alhamdulillah gak kebagian Ji. Lewat acaranya. Aneh gak dibagi tuh. Tapi mafi muskilah gak apa-apa. Kita udah potong itu. Gak berharap lagi sama orang. Potong gak apa. Datang orang aja. Tunggu. Si Amro tuh datang. Ustadz. Ya Allah ente tuh ya. Ada kesempatan. Aneh kan pengen bantu. Pengen bantu pesantren antum. Tinggal bikin proposal apa susahnya sih. No. Amro ente mesti bikin proposal. Kenapa aneh nerima duit ente. Oh gitu ya? Iya, barangan. Masa gue yang minta? Padahal hati nyesel juga gitu. Tapi emang kita bunuh. Harus dibunuh gitu. Ada adik kita jual mobil. Kita punya kebutuhan. Pengen datang ke dia. Langsung bunuh. Cakep tuh. Langsung bunuh. Bukan bunuh adeknya. Bunuh. Keperluannya tuh dibunuh. Enggak. Allah aja. Tapi bini kita bilang. Allah datang dong mas. Enggak. Allah aja. Bapak ibu keajaiban akan terjadi. Itu adanya ibu, adanya bapak datang. Mas, saya habis jual mobil. Kira-kira ada yang bisa saya bantu nggak? Subhanallah. Punya warung, ngarepin laku. Ya, ngarepin duit dari pelanggan. Allah malah bikin malu ente. Malah bikin sebel ente. Malah bikin putus asa ente. Malah nggak laku. Jangan dong ke Allah dong. Tapi kan kita kudu ikhtiar. Ya itu mah gak usah dibicarain. Tetap kan kudu buka warung mah. Tapi harapan kita bukan sama pelanggan. Ame Allah. Biar kata gak laku juga. Allah ngasih duit. Taib silakan yang mau bertanya. Fadol. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Pelit banget sih. Udah lama ini anak saya. Sebenarnya pesantren ini di Ciamis. Saya dari Pangandaran. Iya. Berdiri. Ini gara-gara buduk kali ya. Gara-gara? Gara-gara buduk katanya pengen pindah ke pesantren Ustadz. Ini sama aja tanpa buduk. Ini biasa aja pesantren mah ya. SMP kelas 1. Iya. Ini nagih terus katanya. Insya Allah hari ini mau ke pesantren Darul Quran ya ke sana. Baik. Padahal belum tahu ini, nggak tahu gimana nanti. Katanya ini ada yang mau tanyain Dede. Katanya ini kan SMP. Terus di sananya ada SMP apa enggak? Di sana ada Quran. Ya. Maksudnya pengen ngaji, pengen tahfidz. Tapi katanya sekolahnya? Tapi pengen ada sekolah formalnya. Ada enggak? Insya Allah ada. Ya ditunggu. Ya insya Allah Ustadz hari ini mungkin saya mau
ke pesantren karena ini pengen lihat-lihat ke sana. Baik. Dan mungkin pendaftarannya bila mulai ininya. Pendaftaran sih sebenarnya udah ditutup Februari yang lalu. Iya. Kan kita udah ngomong begitu kan, pendaftaran Januari, Februari. Tapi alhamdulillah kemarin dapat keputusan dari saya atas izin Allah setelah kita beriado. Pimpinan-pimpinan tuh beriado tuh 40 hari pada sholat malam gebar-geberan, pada sholat duha. Nah, kita kemudian memutuskan berapapun yang datang kita terima. Jadi makanya kapasitasnya kita gedein sampai 2000 insya Allah. Ya, mungkin itu saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buat ibu dan bapak di seluruh Nusantara yang pada pengen mensantrenkan anaknya di Darul Quran, pada sholat dulu, puasa dulu, ngaji dulu, habis itu antar ke pesantren Darul Quran sudah dengan bekal. Oke Mas Mono di menit terakhir silakan. Ya udah langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nggak bosan Bu ya, Mas Mono lagi. Ya, sebenarnya saya bukan ceramah Ustadz, tapi adalah nyebar virus entrepreneur atau spirit wirausaha. Ya, tepatnya seperti itu. Kenapa? Bahwa sebenarnya Nabi sendiri adalah seorang pedagang. Nabi adalah seorang entrepreneur. Umur 12 tahun Nabi diajak berdagang dan umur 17 tahun Nabi sudah memulai bisnis. Kenapa? Nabi pun 25 tahun hidupnya dari berdagang atau dari berbisnis itu. Ini yang saya share ke teman-teman. Bahwa 9 dari 10 pintu rezeki konon adalah dari jalan perniagaan. Nah dengan semangat entrepreneur seperti itulah. Orang kadang dengan faktor ekonomi ya. Dengan kebutuhan ekonomi orang akhirnya. Sementara pertumbuhan ekonomi yang normal itu diperlukan 2%. Indonesia sih masih 0,018% Ustadz. Padahal untuk ekonomi yang normal itu 2%. Jadi jumlah pengusaha di Indonesia sih masih minim. Nah ini yang saya ajarkan bahwa dengan kita kaya, kita mampu, kita bisa sedekah lebih banyak seperti itu. Nah kemarin juga saya ngajari Kuwait itu saya pikir sudah nyetak rekor. Kuwait? Dengan saya lelang satu CD bisa 1.000 dinar atau senilai 32 juta. Ternyata kemarin di Makassar itu saya lelang CD itu dihargain 42 juta rupiah. Satu keping CD saja. Itu satu. Yang kedua 41 juta. Yang ketiga 40 juta. Jadi beda tipis. Dan akhirnya dia juga punya niatan untuk sedekah 1 miliar Ustadz. Itu. Dan Ustadz juga sudah saya SMS-an kemarin itu. Baru niatan. Baru niatan. Kita doain mudah-mudahan bisa. Amin. Dan saya akan terus nyebar virus ini. Nanti tanggal 28 saya Cirebon, 5 nanti di Solo, dan tanggal 6 nanti saya di Jogja. Terus Ustadz, kemarin saya juga mohon maaf undangan Ustadz yang 3.000-an perwira kemarin diundang juga untuk membakar semangat mereka. Iya. Karena orang tua saya lagi datang ke Jakarta, jadi mohon maaf. Itu. Makasih Mas Mono. Ya sampaikan salam kepada yang lain. Insya Allah sedekah mereka itu nyebar ke seluruh Indonesia. Ya. Terima kasih. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah, tanggal 27 saya akan berangkat ke Qatar. Ke Qatar untuk tanda tangan MOU dengan Islamic Online University yang Dr. Bilal itu. Beliau ada di 104 negara. Alhamdulillahnya One Day One Ayat, program tahfiz 1 hari 1 ayat, itu menjadi salah satu kurikulum di universitas tersebut. Mudah-mudahan Allah bikin ini menjadi amal soleh Bapak dan Ibu semua. Yuk, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi besok hari Rabu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.